Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis ini, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh telah batal amalannya. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, min fadaili sholatil asri khassatan. Ya, kata beliau, dari keutamaan sholat asar pada khususnya, anna man tarakaha faqad habita amaluhu. Maka sungguh orang yang meninggalkan sholat asar tersebut, maka sungguh amalannya telah batal. Li'annaha azimah. Kata beliau rahimahullah, karena sesungguhnya sholat asar ini adalah perkara yang agung, ya, adalah kewajiban yang agung gitu loh. Ya, kalau misalnya sholat asar ini bukan kewajiban atau perkara yang agung, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin mengatakan faqad habita amaluhu, maka sungguh telah batal amalannya. Ya, jadi ini adalah perkara, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, ini adalah perkara yang agung. Makanya diantara keutamaan sholat asar, ya, makanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat asar, dan banyak hadis-hadis yang mengancam kepada kita, ya, kalau kita melalaikan atau meninggalkan sholat asar, ya. Nah, kata beliau, min fadaili sholatil asri khassatan, khususnya anna man taraka faqad habita amaluhu li'annaha 'azimah, ya. Baik, kemudian beliau berkata, wa qad istadalla bihadza ba'dul ulama. Dan para ulama berdalil, ya, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini tadi, man taraka sholatal asri faqad habita amaluhu. Sebagian ulama berpendapat ala anna man taraka sholatal asri kafara, ya, bahwa orang yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, maka dia telah kafir, ya, dia telah kafir. Ya, ini kata beliau, bahwa sebagian ulama berpendapat mengambil dalil dari hadis tadi, bahwa orang yang meninggalkan sholat asar, ya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Li'annahu la yahbitul a'mal, ya, li'annahu la yahbitul a'mala illa ridda. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membatalkan amalan kecuali apa? Kecuali murtad, ya, kecuali keluar dari agama Islam. Kalau seorang muslim misalnya, ya, melakukan al-kabair, melakukan dosa-dosa besar, selain mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, selain menduakan Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak menganggap halal dosa tersebut, ya, dia meyakini bahwa itu haram, itu dosa besar, akan tetapi dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, maka selama itu tidak batal amalannya. Dan kita keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ya, insya'a adzaba insya'a ghafar lahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, Allah akan ampuni dia mubasyarah, langsung, tanpa diazab terlebih dahulu. Wa insya'a adzabahu ala qadri dzambihi. Tapi kalau Allah menghendaki, dia diazab terlebih dahulu sesuai dengan kadar dosanya. Tapi apa? Wa masiruhu ilal jannah. Buntut-buntutnya nanti dia pasti dimasukkan ke dalam surga. Nah, kata beliau di sini, ya, li'annahu la yahbitul amal illa ridda. Tidak ada yang bisa membatalkan amalan kecuali apa? Kecuali murtad. Ya, jadi kalau misalnya ada orang murtad dari Islam, keluar dari Islam, otomatis hangus apa? Amalannya semuanya. Sebanyak apapun amalannya, ya, sepenuh langit dan bumi amalannya. Kemudian sebelum dia meninggal, dia murtad, ya, dia keluar dari agama Islam. Lalu kemudian dia mati di atas kekufurannya tersebut, maka yang terjadi hangus batal semua amalan-amalan yang telah dia lakukan, ya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walau asyraku, andai mereka mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, andai mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala, ya, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka batallah semua amalan yang dulu pernah mereka lakukan. Ya, jadi ini dalilnya. Jadi lau asyraku, andai mereka berbuat syirik, menduakan Allah Subhanahu wa taala, la habita anhum ma kanu ya'malun, maka batallah semua amalan kebaikan yang dulu mereka pernah lakukan. Ya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Barang siapa di antara kalian yang murtad, waliyadzubillah, ya, dari agamanya, fayamut, kemudian dia meninggal, ya, dia murtad lalu kemudian dia meninggal, wa huwa kafir, dan dia meninggal dalam keadaan kafir, fa ulaika habitat a'maluhum
bahwa mereka adalah orang-orang yang batal amalannya di dunia dan di akhirat. Ya, dibatalkan amalannya semua oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat juga seperti itu, tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ulaika ashabun nar. Dan mereka itu adalah ashabun nar, para penghuni neraka. Ya, jadi langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka yang murtad meninggal dalam keadaan kafir, maka seluruh amalannya batal di dunia dan di akhirat, dan mereka itu adalah penghuni neraka jahanam. Ya, hum fiha khalidun, dan mereka akan kekal di dalam neraka jahanam tersebut. Ya, wa nas'alullaha ta'ala assalamu wal afiyah. Ya, fa yaqulu ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, salatul asri khassatan, salat asar secara khusus, man tarakaha faqad kafara, barang siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Wa kadzalika man taraka baqiyatas salawati umuman faqad kafara. Demikian pula kata beliau, siapa yang meninggalkan salat-salat yang lain secara umum faqad kafara, maka sungguh dia juga telah kafir. Wa hadzal qaulu laisa bi ba'idin minas shawab, dan pendapat ini tidak jauh dari kebenaran.